Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kita pada hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita fokuskan hati kita untuk kita boleh menyembah dan memuliakan Tuhan pada kesempatan kali ini. Saya mengajak kita semua untuk meninggalkan kesibukan kita sejenak. Kita mau memfokuskan diri kita untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Kita mau naikkan satu pujian. Dengan apa aku membalas kasih-Mu. Bersyukur dalam kehidupan kami karena kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada kesempatan kali ini kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati peribadahan kami dari pertama, pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan dan semakin dimuliakan. Kami bersyukur Bapa dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kita mau sama-sama bersorak, kita mau sama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita gunakan tangan kita, kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, datanglah dan berdoa. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersukarasa
kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita untuk kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau katakan hanya Engkau Juru Selamatku. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkau setia. Bersyukur Tuhan, kami menyembah Yesus.
mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kepada hambanya dipersilakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk duduk di kaki-Mu Tuhan, mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan bagi kami. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, segala kekuatan kuasa kegelapan yang ingin merenggut firman Tuhan dari hidup kami ikat patah kanan, hancurkan dan tolak di dalam nama Yesus. Dan kami hanya minta Allah Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami siap bagi firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap bagi firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita baru saja merayakan hari ulang tahun Yusi yang ke-9. Kita berdoa biarlah di ulang tahun yang ke-9 ini Tuhan terus memakai gereja Yusi menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Dan saat ini saya mau mengajak kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus penuntun hidup kita. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang siapa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, waktu kita kecil dan mulai belajar untuk berjalan, maka orang tua akan menuntun kita dengan cara memegang tangan kita, membimbing kita, sehingga kita dapat berjalan dengan baik dan kita tidak terjatuh. Ketika kita mulai remaja, pemuda, bahkan sampai kita dewasa, kita juga membutuhkan seorang penuntun untuk menunjukkan jalan yang benar kepada kita.
Sudah pasti orang yang menjadi penuntun adalah orang yang tahu jalanan seperti apa yang sedang saya dan saudara lalui. Kita tidak mungkin mencari penuntun yang tidak tahu atau tidak mengerti perjalanan kita, karena itu pasti akan membuat kita tersesat dan kehilangan arah. Orang yang kita pilih sebagai penuntun adalah orang yang benar-benar tahu, orang yang benar-benar mengerti dan punya pengalaman, sehingga dia dapat menuntun kita melewati jalan yang berbatu-batu, jalan yang berlumpur, jalan yang berpasir, atau mungkin melalui jalan yang bagi kita itu jalan yang terasa asing dan sulit untuk dilewati. Dengan adanya penuntun, kita akan terus berjalan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Saudara, kemarin ketika saya dan suami pergi ke Turki, kami pergi ke suatu tempat yang sangat bersejarah di daerah itu yang bernama Hagia Sophia. Kalau saudara cari di Google, saudara bisa membaca tentang tempat ini. Tempat itu begitu luar biasa. Dia dibangun pada tahun 537 Masehi, dan pembangunan pertama Hagia Sophia itu adalah sebuah gereja. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya tempat ini dijadikan sebuah masjid. Usia bangunan Hagia Sophia ini diperkirakan 1478 tahun. Wow, luar biasa, lebih dari 10 abad saudara. Dan ketika kami sampai ke tempat itu, kami tidak sendiri. Ada orang yang menuntun kami, membawa kami ke tempat itu. Dan dia menunjukkan jalannya, dia menjelaskan tentang Hagia Sophia kepada kami, sehingga kami dapat mengerti. Dan saudara, saya begitu kagum, dan saya pergi ke temboknya, saya pegang temboknya yang begitu tebal, dan saudara tahu tidak ada kerusakan sedikit pun. Dan menurut catatan, gedung ini telah selamat ratusan kali dari musibah bencana alam. Sungguh luar biasa. Keindahan arsitekturnya begitu sangat mengagumkan. Bahkan pintunya pun saya pegang, dan pintunya itu begitu tebal dari kayu dan belum ada yang rusak. Saudara, dan semua itu kami dijelaskan oleh seorang penuntun yang menuntun kami di tempat itu. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga membutuhkan seorang penuntun yang dapat menuntun kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berjalan, agar kita lebih mengenal Yesus, lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Dan pribadi yang akan menuntun kita adalah Roh Kudus. Dia adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah manifestasi yang sempurna dari Yesus di dalam dunia pada saat ini. Itu sebabnya cinta kita kepada Yesus tidak akan berkurang jika kita berbicara mengenai Roh Kudus. Saudara, ketika kita terus-menerus berhubungan dengan Roh Kudus, kita membangun hubungan dengan Roh Kudus, maka semakin hari Roh Kudus akan membawa kita untuk lebih mengenal siapa Yesus itu. Saudara, dan hari ini saya mau mengajak kita belajar bagaimana caranya Roh Kudus menuntun hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Kita baca sekali lagi ayat ini
Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, ia di situ huruf besar melambangkan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Saudara, hal pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika ia ada di dalam hidup kita, dia akan menuntun kita, membawa kita masuk di dalam satu hubungan yang lebih lagi dengan Yesus melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, di mana ketika kita mulai membaca firman Tuhan ini, Roh Kudus akan menyingkapkan segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab ini, sehingga kita bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Saudara, Alkitab ini bukanlah sebuah buku biasa, tetapi Alkitab ini adalah firman Allah yang sangat berkuasa, yang mampu mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Karena tulisan yang ada di dalam Alkitab ini semuanya diilhami oleh Roh Kudus yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Begitu powerfulnya firman Tuhan ini. Waktu kita membaca dan merenungi firman Tuhan, Roh Kudus akan menjelaskan secara terperinci, akan menerangi arti firman Tuhan itu kepada kita. Dan Roh Kudus akan memperlihatkan kepada kita segala hal yang salah, segala dosa yang ada di dalam hidup kita, dengan maksud, dengan tujuan agar kita dapat bertobat dari dosa tersebut. Amin. Saudara, ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen, mengenal Tuhan, tahu tentang Tuhan, tapi masih tetap hidup di dalam dosa. Orang itu tahu bahwa kalau melakukan dosa itu tidak benar, tetapi dia masih terus saja melakukannya. Merokok, dia tahu rokok itu tidak baik untuk kesehatannya. Dia tahu rokok itu dapat merusak tubuhnya, tetapi dia terus menerus merokok. Minum minuman keras, dia tahu itu dapat merusak tubuhnya, tetapi terus menerus minum. Selingkuh, dia tahu itu salah, itu menghancurkan perkawinannya, tetapi tetap selingkuh juga dan tidak mau berhenti. Dan berbagai macam dosa lainnya yang mungkin saya tidak sempat sebut hari ini, tetapi saudara tahu dosa apa yang hari-hari ini sedang mengikat saudara. Saudara, saya mau katakan hari ini bahwa sekalipun kita tahu firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tahu, kita baca, tetapi kalau firman Tuhan ini tidak memberikan pengertian bagi kita, maka seperti yang tadi saya katakan, kita menjadi orang Kristen, tetapi kita masih tetap hidup di dalam dosa. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus minta kepada Roh Kudus untuk menjelaskan firman Tuhan itu kepada kita. Dan sehingga ketika kita mendengar apa yang Roh Kudus katakan, kita akan belajar untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita.
Kadang-kadang kita sudah tahu dosa, hal-hal itu adalah dosa, tetapi kita sulit untuk melepaskannya. Dan kita hanya butuh Roh Kudus untuk menolong kita keluar dari dosa tersebut. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya? Saudara, firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait suci. Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Yang kita harus jaga, yang kita harus rawat. Kita tidak boleh merusakkannya dengan merokok, minum minuman keras, selingkuh dan lain sebagainya. Roh Kudus akan menjelaskan hal itu kepada kita. Dan ketika Roh Kudus menjelaskan hal itu, kita akan mengambil satu tindakan untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya sampai ke telinga saja, kita hanya mendengar, tetapi firman itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22, saya akan bacakan untuk kita. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 berkata bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, firman Tuhan yang kita dengar tidak hanya sampai dalam pikiran kita, tetapi itu harus sampai ke hati kita dan mengubahkan kehidupan kita. Ada amin. Kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar terus menerus akan membawa kita untuk terus bertumbuh, semakin dewasa secara rohani, semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mulai melakukan kesalahan, Roh Kudus akan terus menerus mengingatkan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada kita, ketika kita ingin melakukan sesuatu, janganlah terburu-buru. Cobalah berdiam diri, berdoa dan katakan, Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Saudara, ketika saudara meminta Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti akan menjelaskan apa yang harus saudara lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang pernah kita baca. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada kita, rajin-rajinlah baca firman Tuhan, sehingga ketika menghadapi persoalan, kita tiba-tiba ingat. Ketika kita takut, kita langsung teringat. Firman Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertaimu. Atau ketika kita ingin marah, kita ingat ayat firman Tuhan berkata, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati, jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Saudara, kadang-kadang kalau kita marah, hal yang kita lakukan adalah berdiam diri. Yang kedua, mengkonfrontasikan kemarahan kita kepada orang yang membuat kita marah. Yang ketiga, kita akan menghindari orang tersebut dan pura-pura tidak mengenal dia, dan kita berharap bahwa kemarahan itu akan selesai dengan sendirinya. Oh saudara, tidak seperti itu. Ketika ada kemarahan yang kita simpan di dalam hati kita, lama kelamaan kemarahan itu akan merajalela dan berubah menjadi akar pahit, sehingga hidup kita akan menjadi sulit, dan bisa menimbulkan penyakit di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini ingat firman Tuhan, berhentilah marah, tinggalkanlah semuanya itu. Maka saya mau mengatakan kepada kita, rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Kalau kita jengkel kepada seseorang, seringkali hari-hari ini saya melihat
orang perang status. Kalau jengkel dengan seseorang, langsung pasang status. Supaya apa? Supaya orang itu melihat status yang dia pasang. Dan kita pikir, biar saja supaya dia tahu. Saudara, kadang-kadang kita berpikir apa yang kita lakukan itu baik. Tetapi saudara harus dengar, apa yang menurut kita baik itu belum tentu benar. Amin. Apa yang menurut kita baik itu belum tentu benar. Tetapi sesuatu yang benar sudah pasti itu baik. Saudara, ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi tantangan, dan siapa yang menguasai hidupmu akan menentukan bagaimana responmu dalam menghadapi masalah. Jangan lihat statusnya orang tiba-tiba langsung, kayaknya ini status untuk saya, memang dia terlalu, saya pasang status lagi. Saudara, jangan selalu berpikir negatif. Siapa tahu orang itu hanya pasang status karena dia merasa diberkati oleh status itu. Jangan cepat-cepat tersinggung, jangan perang status, saudara. Lebih baik pasang status yang memberkati. Amin. Hari-hari ini kita harus meminta kepada Roh Kudus untuk menuntun hidup kita terus-menerus, agar kita hidup di dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan hal yang kedua, Roh Kudus akan menuntun kita untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-14 berkata, Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, segala sesuatu yang Roh Kudus terima dari Yesus, itulah yang ia katakan kepada kita. Dan ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka pasti kita akan memuliakan Allah lewat hidup kita, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun di dalam tindakan kita. Sehingga ketika orang-orang bertemu dengan kita, sehingga ketika orang-orang berjumpa dengan kita, melihat kita, mereka tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita. Tetapi seringkali yang terjadi itu sangat berbeda. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang katanya milik Tuhan, seringkali tidak menjadi contoh bagi orang lain. Saudara, mari kita cek hidup kita. Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Saudara, kadang-kadang kita berharap orang lain berubah sesuai dengan keinginan kita, tetapi diri kita sendiri tidak mau berubah. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang pemimpin India yang sangat terkenal, yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Dia bernama Mahatma Gandhi. Saya percaya kita pernah membaca kisahnya. Dan saudara, Mahatma Gandhi ini seringkali mengutip ayat-ayat Alkitab dan menjelaskan hal itu kepada orang-orang yang berada di India. Suatu kali dia bertemu dengan seorang misionaris, dan misionaris itu bertanya kepada dia, "Saya melihat engkau seringkali menggunakan kata-kata Yesus yang terdapat di dalam Alkitab. Engkau selalu mengutip ayat-ayat itu ketika engkau berbicara dengan orang-orangmu. Tetapi mengapa kelihatannya engkau sangat keras menolak untuk menjadi pengikut Yesus?" Ketika Gandhi diberikan pertanyaan seperti itu, dia berkata, "Saudara, saya tidak pernah menolak Yesus.
Saya suka Yesusmu, tapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. Jika orang-orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini juga. Saudara, mengapa Gandhi bisa mengatakan Yesus baik tapi dia tidak menyukai orang Kristen? Rupanya dia mempunyai pengalaman bersama dengan orang Kristen. Ketika dia masih muda, dia datang ke gereja, dia begitu ingin mencari Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan penjemput tamu, penatua yang berdiri di depan pintu pada waktu itu, penatua itu bertanya kepada dia, "Mau kemana, Pak?" Gandhi menjawab, "Saya ingin mengikuti ibadah." Lalu penatua itu berkata, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di sini. Segeralah pergi sebelum saya mengusirmu keluar." Saudara, tindakan keangkuhan dari satu orang penatua, dari satu orang Kristen menghalangi satu jiwa untuk datang kepada Tuhan. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya dan saudara, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus berani mengkhotbahkan firman Tuhan, mengkhotbahkan Injil melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari, sehingga orang dapat melihat Yesus hidup di dalam kita. Saudara, ketika kami pelayanan dengan anak jalanan, kami tidak pernah berkata tentang Yesus. Saya bilang kepada teman-teman, kita tunjukkan tindakan agar anak-anak itu melihat bahwa Yesus hidup di dalam kita. Kita tidak usah berbicara tentang Yesus, tetapi kita tunjukkan kasih. Kita ajar mereka dengan kasih, sehingga mereka bisa merasakan kehadiran Yesus. Dan saya percaya lewat apa yang kami tunjukkan kepada mereka, sampai pada saat ini, waktu pandemi, anak-anak yang kami layani masih WA saya dan bertanya tentang kabar saya. Dan mengatakan, "Ibu, kami rindu." Sampaikan salam kepada teman-teman guru-guru yang lain, "Kami rindu ketemu." Kami sungguh merasakan ibu dan teman-teman itu begitu baik. Saudara, saya percaya ketika kita menunjukkan kebaikan, maka orang-orang akan bertanya, "Dia beragama apa? Kok luar biasa? Orang Kristen itu begitu luar biasa, penuh kasih." Hari ini saya mau mengajak kita semua, kita minta kepada Roh Kudus untuk menuntun kehidupan saya dan saudara, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, hidup di dunia begitu singkat. Dan di dalam hidup yang singkat ini, kita harus berani menunjukkan kehidupan Yesus melalui hidup kita. Hari ini minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, sehingga kita semakin mengenal kebenaran, dan tidak hanya sampai mengenal, tetapi kita juga memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, menuntun kami, dan membawa kami untuk lebih dekat kepadamu, mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Engkau. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah minggu depan.
kita akan ibadah secara online di tempat ini, dan saya berharap jemaat Tuhan boleh mengikutinya di rumah kita masing-masing. Dan terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang hari ini sudah melayani, penginjil Kristi, penginjil Esther, dan penginjil Rulan. Dan ini merupakan hari terakhir mereka pelayanan bersama-sama dengan kita di gereja UC. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memakai kalian di tempat pelayanan yang baru. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, silakan mentransfer ke rekening gereja yang sudah ada di grup WA kita. Dan saya berdoa, apa yang saudara beri bagi Tuhan, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita naikkan pujian, segala pujian syukur bagimu. Haleluya Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu. Umat Tuhan yang kekasih, mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, cinta kasih di dalam anaknya Yesus Kristus, dan pengurapan Allah Roh Kudus akan menyertai umat Tuhan kemanapun umat Tuhan melangkah. Apapun yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu Tuhan, Engkau berkati dengan berkelimpahan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.